Silakan Ibu. Ada apa Bu? Jadi gini dok, kemarin ibu saya itu habis operasi kok tubuhnya jadi semakin lemah ya. Terus juga bekas lukanya operasi kemarin itu jadi bengkak dan terasa panas. Saya juga ngerasanya nggak nyaman dok dari hari sebelumnya. Mohon maaf Bu, kami sudah melakukan prosedur sesuai standar medis. Mungkin ada reaksi tubuh yang tidak terduga. Gak bisa gitu dong dok, kan ibu kita butuh penjelasan, jangan hanya mungkin. Iya tapi Bu, Gak bisa gitu dok, saya telepon advokat saya aja. Oh, Bu Rantus di depan, saya kesana sekarang ya Bu. Oh iya Bu, jadi gimana kondisinya sekarang? Ini Bu, ibu saya itu belum mendapatkan hak pasiennya Bu. Ibu bisa ngebantu di dalam. Oh iya, baik kita masuk dulu ya, kita selesaikan baik-baik sama dokter. Jadi gimana nih dok, udah kelanjutan ibu saya? Tenang dulu ya Bu, kita perlu ingat bersama bahwa pasien berhak atas informasi yang jelas dan jujur dari tenaga medis. Betul sekali Bu Ratna, karena hak pasien itu dilindungi dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran kan Bu? Iya benar Bu, jadi kita duduk di sini duduk bersama tujuannya bukan untuk mencari siapa yang salah dulu, tapi kita cari tahu apakah memang ada kelalaian medis. Selamat siang, saya dari Dinas Kesehatan. Kami mendapatkan laporan dugaan malpraktik. Terima kasih Ibu sudah datang. Di sini saya hanya ingin mendapatkan keadilan dan perawatan yang benar. Dan saya juga ingin dokter bertanggung jawab bila ada kesalahan. baik saya siap bekerja sama. Yang penting kita mencari solusi, bukan hanya menyalahkan semata. Baik, saya akan menindaklanjuti kasus ini. Baik, mari kita luruskan apakah tindakan medis yang dilakukan sudah sesuai SOP. Betul, sudah sesuai SOP, tetapi mungkin ada kelalaian pada proses sterilisasi alat dan itu bisa menyebabkan infeksi. Jika benar terjadi kelalaian, maka dokter bisa dikenai sanksi administrasi, pidana maupun pidata. Tapi kita utamakan penyelesaian yang paling adil. Loh, ibu saya jadi korban percobaan gitu? Tenang nak, yang kita inginkan adalah kebenaran, bukan keributan. Saya berjanji akan memberikan perawatan lanjutan secara gratis dan akan melaporkan kasus ini ke komite medis. Dinas Kesehatan akan melakukan audit medis. Jika terbukti kelalaian, maka sanksi akan dijatuhkan. Benar, pasien mendapat perlindungan hukum dan dokter juga mendapat kepastian hukum. Hukum kesehatan bukan hanya untuk menghukum semata, tapi untuk melindungi pasien sekaligus tenaga medis. Pasien berhak mendapatkan pelayanan yang aman, sementara tenaga medis berhak bekerja dengan aturan yang jelas. Jadi pasien perlu aktif menanyakan tindakan medis yang akan dilakukan ya Bu? Tepat sekali, edukasi dan komunikasi adalah kunci. Saya lega bukan hanya karena ada solusi, tapi juga sekarang saya tahu hak saya sebagai pasien. Dan saya sekarang lebih kritis dan memilih pelayanan kesehatan yang aman. Dan saya berjanji akan lebih teliti karena keselamatan pasien prioritas utama. Ingat, hukum kesehatan itu payung pelindung, bukan pukulan semata. Kesehatan adalah hak setiap orang dan hukum adalah penjaganya.
Sekian dari kami, terima kasih.